Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 dengan anggota Putri Gita Cahyani dan Risma Rahayu. Di sini akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada dunia bisnis, sangat mungkin bahwa entitas induk mengendalikan suatu entitas anak tetapi tidak menguasai keseluruhan kepemilikan pada entitas anak tersebut. Menurut PSAK 65 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki suatu hal tersebut. Yang pertama, kekuasaan atas investi. Yang kedua, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian dalam PSAK 65 2014 juga disebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas investi lain atau investi, antara lain yaitu 1. Tujuan dan desain investi. Kedua, aktivitas relevan bagi investi, yakin yang signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang terakhir, kelima, kemampuan untuk menggunakan kepuasannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kepentingan non-pengendali. PSAK 65 2014 memberikan definisi bahwa kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Di sini menunjukkan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Merujuk pada gambar dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat diakuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti pada gambar. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah senilai 1.200 juta, sehingga pada nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas dapat kita ketahui pada skema berikut. Sehingga nilai akuisisi dan nilai wajar KNP terletak di kredit senilai 900 juta. Nilai tercatat aset bersih PT Andalas terbagi saham biasa senilai 800 juta di debit, saldo laba di debit 400 juta, total nilai tercatat aset bersih PT Andalas senilai 1.200 juta di debit, porsi kepemilikannya 75%. Nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi di kredit senilai 900 juta, sehingga selisih diferensialnya Rp0. PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas terletak di debit senilai 900 juta dan kas terletak di kredit senilai 900 juta. Itu merupakan mencatat pembelian saham PT Andalas. Kertas kerja konsolidasian bisa kita lihat pada PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Pada tabel di atas kita dapat melihat bahwa
kertas kerja, total aset maupun total liabilitas, dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Yang membedakan adalah pada bagian ekuitasnya, muncul suatu akun baru, yakni bagian kepemilikan non-pengendali yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusutan laporan keuangan konsolidasian adalah saham biasa PT Andalas di debit senilai 800 juta, saldo laba di debit senilai 400 juta, investasi pada PT Andalas di kredit senilai 900 juta, kepentingan non-pengendali senilai 300 juta di debit. Hal tersebut merupakan mengeliminasi saldo awal investasi. Isu lain seputar konsolidasi. Konsolidasi dengan metode biaya. Menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak. Transaksi pengakuan penghasilan dari entitas anak maupun berbagai transaksi antar perusahaan lainnya antara entitas induk dan entitas anak akan dieliminasikan. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang diperoleh oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki. Penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan meningkatkan kemampuan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang telah dihasilkan dalam laporan keuangan konsolidasian PSAK nomor 67 tahun 2014 mengungkapkan kepentingan pada entitas lain telah menetapkan sejumlah prinsip terkait pengungkapan kepentingan entitas anak. Jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendalian yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasian perlu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Yang keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Yang kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Yang nomor 6, akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Dan yang ketujuh, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.